anak saya tuh nangis katanya tuh, istri saya juga kadang-kadang nangis katanya tuh, kenapa sih kayak gini katanya tuh, terus makan juga susah sehari-hari. Terus makan juga susah sehari-hari. Anak saya tuh nangis terus. Sedangkan ada anak anak saya tuh yang paling kecil itu yang dia tuh nangis terus kalau lapar, itu susu nggak ada katanya tuh. Ya makan makanan juga seadanya, nangis terus malam-malam kadang-kadang kebangun katanya tuh. Ya, loh kok bisa? Lagi bisa lah. Lah kenapa bisanya? Ya orang susunya nggak kebeli katanya tuh, kadang-kadang pakai air tajin. Ya air tajin tuh air beras kayak gitu, terus nanti kayak ada airnya itu dikasihin ke anaknya itu. Jadi itu namanya air tajin lah kayak gitu-gitu kalau di desa itu. Katanya bilang kayak gini sama saya, "Eh, Mas atau Pak," waktu itu ya, "eh, gini aja deh," katanya tuh, "saya mah mending mending mati karena corona," katanya tuh, "dibanding anak saya tuh ngelihat nangis, itu saya nggak makan, nyusuin juga kadang-kadang nggak keluar asinya," katanya tuh, "minum juga kadang-kadang beli minum itu susah," katanya tuh, "ya karena nggak ada gas, kalau misalkan bikin bikin air itu nggak ada gasnya," katanya tuh, "kalau mau beli yang apa isi ulang kayak gitu yang 5 ribuan atau 3 ribuan itu katanya uangnya juga buat makan juga susah, apalagi buat beli-beli kayak gitu gitu." Jadi susah lah, maksudnya banyak faktor kenapa orang-orang itu dia nekat di luar, masih nekat ada yang jualan, masih nekat ada yang eh, interaksi antara orang ke orang kayak gitu. Dia nekat gitu. Soalnya ini masalahnya perut, Pak. Kalau udah perut, nyawa pun gimana ya? Nyawa pun udahlah gitu. Yang penting keluarga, ya anak istri bisa makan lah intinya. Ya kalau udah kayak gitu sih nggak bisa bilang apa-apa. Ya kayak gimana ya? Ya mending kalau kalau misalkan orang-orang yang masih bisa makan, saya sendiri ya alhamdulillah masih sampai sekarang masih bisa makan gitu. Cuman gimana orang-orang yang yang ada di sana gitu loh, orang-orang yang ya orang-orang yang di bawah kayak gitu. Suatu hari juga saya ketemu lagi nih sama orang-orang yang mungkin dia punya usaha ini, punya usaha itu, punya usaha ini, yang memang usahanya itu lagi turun, tapi dia memang punya tabungan yang banyak, dia punya celengan yang banyak, dia akhirnya bisa membagi-bagikan ke orang lain gitu kan. Ya, kata saya bilang, kan usahanya kan lagi merosot nih, kenapa kok masih sempat bagi-bagi sama orang lain? Dia bilang kayak gitu. Malah ditanya balik, emang emang situ tahu katanya gitu. Tahu apa? Tahu nggak kalau misalkan mati itu kapan katanya? Virus ini tuh nggak akan pernah nyerang dia orang punya, dia orang nggak punya, dia orang miskin atau kaya katanya tuh. Kalau suatu saat nanti katanya tuh saya punya harta seperti ini, tapi apa? Tapi misalkan tidak bisa bagi-bagi atau tidak bisa beramal sama orang lain, terus saya mati, terus buat apa katanya tuh? Buat apa hartanya itu semua ini, saya nggak akan dibawa mati kok katanya. Makanya saya sebelum mati udahlah katanya tuh, saya sedikit punya rezeki ya bukan buat orang-orang yang ada di sana atau yang membutuhkan di sana gitu. Dari situ saya berpikir juga, ya berarti orang ini tuh orang yang bener-bener
butuh dan benar-benar dibutuhkan. Seperti itu. Kita sebagai manusia istilahnya simbiosis mutualisme ya. Jadi saling membutuhkan lah. Kalau misalkan tumbuhan itu. Maka dari itu kesimpulannya mungkin teman-teman jangan selalu bersikap positif dan jangan juga bersikap negatif. Jadi biasa-biasa aja gitu loh. Jadi ada orang yang nggak udahlah, nggak akan kena ini, nggak akan kena, taunya dia kena. Ada juga yang ketakutan banget, oh ini saya kesini kesini nggak mau. Ya, jangan juga kayak gitu. Jadi santai aja gitu loh. Jadi apa yang seharusnya kita lakuin dan seharusnya yang tidak dilakuin itu bagaimana. Ya mungkin pemerintah bisa melihat atau menilai bagaimana masyarakat sekarang dan kondisinya bagaimana ya, sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan semuanya itu berakhir. Dan di sini juga saya nanti akan menjelaskan bagaimana penanganan COVID dari teman-teman saya yang menjelaskan ke saya, dokter-dokter yang saya kenal, dan nanti saya akan putar ulang di sini atau misalkan saya jelaskan lagi di sini lebih detailnya nanti di video selanjutnya. Oke, gitu aja mungkin teman-teman. Terima kasih untuk bisa dengerin omongan-omongan yang singkat dan ya samburawat kayak gini lah pokoknya. Ya ini juga lagi buru-buru, jadi bikin dulu kayak gini. Ya paling gitu aja ya. Oke, semoga semuanya sehat. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Ya, ambil hikmahnya aja, yang baik-baiknya aja, buang yang jelek-jeleknya ya. Oke, semuanya. Sekarang mulai jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, jaga orang lain juga, dan jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.